Kita ada di bab ketiga kitab Riyadhus Shalihin, bab sabri. Hampir semua bab di kitabnya ini Imam Nawawi mengawali setiap bab dengan menukil ayat-ayat Quran. Termasuk banyak ayat beliau nukil di awal bab sabar. Ayat pertama sudah sama-sama kita kaji. Ayat kedua yang beliau nukil Al-Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, sungguh pasti aku akan uji kalian bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit rasa takut, wal ju'i, kelaparan, wa naqsin minal amwal, sedikit kekurangan harta, wal anfus, sedikit takut mati, was samarat, juga kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Pasti aku akan uji kalian. Siapa yang dimaksud kalian di ayat ini? Ulama tidak satu pandangan. Pertama menyebut bahwa annahum ashabun nabi khassah. Kalian yang dimaksud ini khusus sahabat-sahabat Nabi. Kita tidak termasuk. Pandangan ini disampaikan oleh Atha, seorang ulama tabi'in. Pandangan kedua, annahum ahlu Makkah, bahwa kalian yang dimaksud sungguh pasti kalian akan aku uji, kalian dimaksud adalah penduduk Mekah. Pandangan ketiga, anna hadza yakunu fi akhir zaman, kalian yang dimaksud mereka yang hidup di akhir zaman, termasuk kita. Pandangan keempat, annal ayata ala umumiha. Ini yang dipakai mayoritas mufassir, bahwa kum yang dimaksud ya umum, bahwa ayat ini berlaku umum untuk seluruh manusia, seluruh muslim mukmin, termasuk di dalamnya kita. Dengan demikian makna ayat ini, walanabluwannakum, sungguh pasti kalian muslim sejak dulu sampai kiamat nanti pasti akan aku uji bisyai'in minal khauf, sedang dengan adanya sedikit rasa takut, khauf. Takut apa? Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa huwal faza'u fil qital, takut tiba-tiba harus perang, boleh jadi kita terluka atau mati bahkan. Ju', lapar, penduduk Mekah dulu mengalami langsung. Al-muja'ah allati asabat ahli Makkah sab'a sinin,
Di awal Rasul diutus, Mekah kekeringan selama 7 tahun. Itu ujian buat mereka. Kita pun mengalami dengan level ujian yang berbeda-beda. Ada saudara kita yang diuji susah makan, susah untuk bisa mendapatkan makanan. Ada sebaliknya kita diuji dengan justru kelebihan makanan. Kelebihan makanan kok lebih pilih kita buang, berarti kita gagal dalam ujian itu. Kekurangan makanan kok kita nyuri, berarti kita juga gagal dalam ujian itu. Berarti kita tidak sabar. Naksil minal awal, naksil amwal dihabu amwalihim. Memang nggak perlu tafsir, kita tahu artinya. Takut harta kita hilang. Harta yang udah ada takut berkurang. Ini manusiawi, punya harta takut hilang. Manusiawi tidak, tapi tidak selalu yang bersifat manusiawi untuk kita ikuti. Mereka yang suka berkeluh kesah itu manusiawi. Innal insana khuliqa halu'a. Sifat dasar manusia suka berkeluh kesah. Allah turunkan syariat Islam itu untuk mengajak kita, membina kita agar naik dari kemanusiawian kita menjadi lebih baik, tidak lagi berkeluh kesah. Tidak lagi terlalu takut harta kita hilang. Kalau sampai karena ketakutan harta akhirnya mau ke masjid aja sengaja pakai sendal yang butut, biarin hilang nggak apa-apa. Itu menggambarkan kita tidak sabar. Kalau perlu pakai yang cakep. Ada yang mauin, ada yang doyan, dia bawa. Alhamdulillah, semoga sama dia dipakai ke masjid, aku dapat pahala. Dengan bersikap seperti itu nggak ada kekhawatiran hilang. Walaupun memang tidak mudah untuk bisa ke situ, lebih-lebih ketika harta itu nilainya buat kita cukup besar. Kalau nilainya sekedar berapa puluh ribu, kok kita terlalu banget takut hilang, saking takut hilangnya pakai sendal butut ke masjid. Padahal perintah Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali kalian berangkat ke masjid, pakai keindahan kalian, perhiasan kalian. Pakai sendal yang cakep, sarung yang cakep, untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa umat Islam itu indah-indah, rapi-rapi. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Wal anfus, takut kekurangan jiwa, maknanya bil mauti, takut mati. Wal qadil ladzi nazala bihim, takut kita berangkat ke masjid nanti ada penjahat, kita dilukai atau apa. Itu bagian ujian dari Allah. Dan adanya ujian itu bukan untuk kita menghentikan aktivitas baik kita. Kebetulan berita jambret sadis-sadis, geng motor sadis-sadis, nggak pandang bulu. Kita mau berangkat ke masjid terutama subuh jadi ragu-ragu, jangan-jangan entar. Ada rasa takut, itu ujian. Jadi diuji dengan rasa takut segala macam, bukan untuk kita menghentikan amal baik kita, menghentikan ibadah kita, tapi untuk supaya kita lebih hati-hati. Boleh jadi semula kita berangkat sendiri karena ada rasa takut, ini ujian. Kita manfaatin, kita ajak anak kita ajak tetangga kita, yuk bareng-bareng ke masjid. Awalnya karena ada rasa takut, ketika selanjutnya ajakan kita berhasil, tentu pahala kita lebih banyak lagi. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in.
Abu Sulaiman Ad-Dimashqi menukil dari sebagian ahli ilmu annal khawfa fil jihad, bahasa ujian adanya rasa takut itu sebagian ahli ilmu memahami takut ketika kita berangkat perang. Ujian berupa takut lapar fi fardis shaum, ketika ada perintah datang Ramadan diuji lapar, ada rasa takut. Naqsim minal amwal, kekurangan harta, ma furidu fiha minaz zakati wal haji, kewajiban melaksanakan ibadah harta, zakat, haji. Kita takut harta berkurang kalau zakati, kita takut harta kita berkurang kalau kita harus berangkat haji. Itu ujian. Wa basyiris sabirin, 155 diakhiri dengan kalimat wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian ini. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, penulis kitab Zadul Masir, kitab tafsir, beliau menyatakan wa alam annahu innama akhbarahu bima sayusibuhum liwatanu anfusahum ala sabr. Al-Baqarah 155 ini Allah beritahukan kepada kita bahwa kita pasti akan diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, tujuannya agar jiwa kita selalu siap ketika ujian yang Allah kabarkan ini betul-betul terjadi pada kita. Jadi sebelum ujiannya terjadi, Allah sudah kasih tahu kalian pasti akan mengalami ujian. Sebagaimana sekolah mau ujian dikasih tahu kalian harus siap-siap, nanti 2 minggu lagi kalian ujian, belajar serius. Enggak sekonyong-konyong, enggak tiba-tiba ujian itu ditimpakan tanpa Allah beritahukan sebelumnya, tidak. Karena sudah Allah beritahukan sebelumnya, kalau ada di antara muslim mukmin ketika diuji kok gagal, padahal sudah dikasih tahu sebelumnya, itu tanda dia nggak memperdulikan informasi dari Allah bahwa dia akan diuji. Jadi setiap muslim mukmin harus selalu menyiapkan jiwa raganya untuk menerima ujian apapun. Ujian tiba-tiba orang yang kita kasihi meninggal, anfus. Fayakunu dzalika ab'adu lahum minal jaza. Dengan diberitahu sebelumnya bahwa setiap kita pasti akan diuji, harusnya kita tidak gagal dalam menghadapi ujian itu. Pemberitahuan ini bahkan Allah awali dengan lam taukid, wa la nabluwannakum, nggak sekedar wa nabluwannakum, bahkan lam taukid ditambah nun taukid juga di belakangnya, nggak wa nablukum, tapi nabluwan, wa la nabluwannakum, lam taukid nun taukid. Itu lebih menjamin kepastiannya, dan pasti benar-benar kalian akan aku uji.